Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kak Rahmawati, Alpiani, dan Thomas Alwi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran Anak Usia Dini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan memiliki arti akar kata kelola, ditambah awalan an, hairan an, yang artinya adalah ketatalaksanaan, tata pemimpinan, pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan adalah pengadministrasian, peraturan atau penataan suatu kegiatan. Menurut Mulyasa 2005, manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujud secara optimal. Dalam hal ini, tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen dalam pengaturan pendidikan dan pengajaran untuk membantu pelaksanaan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. B. Bermain sebagai metode pembelajaran bagi anak usia dini. Mengutip penjelasan dari Direktorat PAUD tahun 2001 dan Dikdikbud tahun 1998, Sabil Rizaldi 2014, menjelaskan beberapa materi pembelajaran dan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bercerita, 2. Bernyanyi, 3. Bernama wisata, 4. Bermain peran, 5. Beraga dan demonstrasi, 6. Pemberian tugas, 7. Pelatihan. Ahmad Zaini menurut Mulyasa 2012, jenis-jenis bermain yang dapat digunakan sebagai materi pembelajaran bagi anak usia dini yaitu bermain sosial, bermain dengan benda, bermain dengan peran. 1. Bermain sosial. Dalam bermain sosial, gurulah yang mengamati cara bermain anak dan dia akan memperoleh kesan bahwa partisipasi anak dalam kegiatan bermain dengan teman-temannya akan menunjukkan derajat partisipasi yang beda. 2. Bermain dengan benda. Bermain dengan benda merupakan kegiatan bermain ketika anak dapat menjadi hiburan yang menyenangkan bagi anak yang bermainnya. 3. Bermain peran pendidikan anak usia dini sering dihadapkan pada berbagai masalah, baik berkaitan dengan bidang pengembangan maupun menyangkut hubungan sosial. C. Strategi pembelajaran di PAUD. Terdapat 4 strategi pembelajaran pada PAUD yaitu: pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, strategi pembelajaran melalui bermain. Yang ketiga, strategi pembelajaran melalui bercerita. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Metode pembelajaran PAUD. Metode pembelajaran PAUD adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Beberapa metode pembelajaran yang dianggap sesuai untuk PAUD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bercerita. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, bercakap-cakap. Keempat, pemberian tugas. Kelima, sosio drama atau bermain peran. Yang keenam, karya wisata. Yang ketujuh, project. Baiklah, selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Perencanaan pembelajaran PAUD di sini rencana atau rancangan mengenai proses pembelajaran PAUD atau pendidikan anak usia dini yaitu: A. Proses pembelajaran pada PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh anak. Adapun proses pembelajaran terdiri atas beberapa hal, antaranya: yang pertama, merancang suasana pembelajaran. Yang kedua, menjalankan atau melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan. Selanjutnya B. Tujuan dan fungsi program pembelajaran. Adapun fungsi program pembelajaran antaranya yaitu: yang pertama, untuk mengembangkan
seluruh potensi yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Dan yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Berikutnya yaitu C, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Berikut ini prinsip-prinsip pengembangan rencana pembelajaran yang harus dipahami oleh tenaga pendidik PAUD. Yang pertama, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar anak. Yang ketiga, menyeluruh atau meliputi semua aspek perkembangan. Yang keempat yaitu operasional. Selanjutnya E, media dan permainan eduktif. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Macam-macam media pembelajaran PAUD yaitu yang pertama media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual. Permainan eduktif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Pengertian alat permainan eduktif tersebut menunjukkan bahwa pada pengembangan dan pemanfaatannya tidak semua alat permainan yang digunakan di TK itu dirancang secara khusus untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak.